Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi SMK 4 Jakarta pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Menindaklanjuti pembahasan yang sebelumnya tentang modulasi. Kita udah bahas apa itu modulasi. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa jenis modulasi itu ada dua, modulasi AM dan modulasi FM yang kita bahas dalam pembahasan di jurusan TAV ini. Maka pada kesempatan ini setelah kita menyelesaikan kemarin modulasi AM, maka pada kesempatan ini kita sudah sampai membahas tentang modulasi FM. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah definisikan apa itu modulasi. Modulasi adalah suatu proses penggabungan dua buah gelombang atau dua buah sinyal, yaitu sinyal suara yang disebut dengan informasi atau kita menuliskannya sebagai FA, dengan gelombang pembawa, frekuensi pembawa atau frekuensi carrier, kita biasa menuliskannya sebagai FC, sehingga nantinya akan dihasilkan gelombang modulasi yang hasil penggabungan tersebut, yaitu penggabungan antara FA dan FC. Nantinya sinyal modulasi ini untuk bisa dipancarkan atau dikirimkan, kemudian nanti bisa diterima oleh receiver dan diproses lebih lanjut pada rangkaian receiver tersebut. Ini adalah pengertian definisi daripada modulasi. Kepentingan kita membahas modulasi ini berhubungan dengan bagaimana kita dapat mengirimkan teknik memancarkan suara, informasi suara dari pemancar ke bagian penerima. Modulasi adanya pada rangkaian pemancar atau transmitter. Jenis-jenis modulasi kita sudah coba jelaskan. Jenis modulasi elektronika itu ada sistem analog dan digital. Ya, pada teknik modulasi analog ada 3 macam sebetulnya, yaitu AM modulasi, FM modulasi, dan PM modulasi. Ya. Amplitudo modulasi, frekuensi modulasi, dan fase modulasi. Kita hanya bahas 2 saja, yaitu modulasi AM dan modulasi FM. Kita sudah menyelesaikan apa itu modulasi AM. Pada sisi modulasi AM adalah suatu teknik sistem modulasi di mana keluarannya nantinya sinyal modulasinya menghasilkan sinyal modulasi yang amplitudonya berubah-ubah tergantung daripada sinyal suara atau FA-nya itu, kemudian frekuensinya tetap. Sedangkan modulasi FM, definisi modulasi FM adalah dia suatu teknik pencampuran modulasi yang menghasilkan satu keluaran modulasi di mana memiliki frekuensi yang berubah-ubah dan amplitudonya tetap, di mana perubahan frekuensi ini ditentukan oleh amplitudo daripada sinyal informasi atau FA-nya. Kalau secara lebih rinci detailnya kita coba bisa jelaskan. Modulasi FM adalah, jadi ini modulasinya. Oh, ini yang modulasi AM ya. Pada saat kita modulasi AM kita sudah jelaskan bahwa pada modulasi AM terjadi proses di mana amplitudonya berubah-ubah dan frekuensinya tetap. Ini alatnya namanya modulator. Di modul AM modulator terjadi percampuran penggabungan dua buah frekuensi, sinyal audio dan sinyal pembawa. Hasilnya adalah amplitudonya berubah-ubah dan frekuensinya tetap. Sedangkan pada komunikasi modulasi FM
Beda ya. Ini modulasi AM, ini adalah modulasi FM. Pada modulasi FM didefinisikan sebagai proses penumpangan sinyal suara FA dengan frekuensi pembawa FC yang akan menghasilkan berupa sinyal modulasi FM yang ini ya, memiliki frekuensinya berubah-ubah dan amplitudonya tetap. Jadi kalau kita coba membandingkan apa itu modulasi AM, apa itu modulasi FM, pada modulasi AM dia amplitudonya yang berubah-ubah tapi frekuensinya tetap. Pada modulasi FM justru frekuensinya yang berubah-ubah dan amplitudonya yang tetap. Alat untuk proses modulasi FM ini pada pemancar adalah disebut dengan nama FM modulator. Gitu ya. Pada modulasi FM, jadi kalau ini adalah informasi modulating sinyalnya, FA-nya yang mau kita kirim, sinyal audio yang digolongkan dalam frekuensi yang very low, digabungkan dengan frekuensi pembawa. Kalau jenis modulasinya AM adalah amplitudonya yang berubah-ubah mengikuti perubahan daripada amplitudo sinyal modulatingnya, sinyal audionya, sementara frekuensinya tetap. Tapi kalau di FM justru perubahan amplitudo sinyal ini tidak merubah amplitudo tapi frekuensinya yang berubah. Jadi begitu dia tinggi naik, amplitudonya naik, frekuensinya naik. Begitu dia 0, frekuensinya sama dengan FC ya. Begitu dia turun, frekuensinya lebih rendah daripada FC gitu. Jadi dia di sini kalau ini dia gede kecil, tapi kalau FM sinyal dia rapat tidak, rapat renggang, atau dia naik frekuensinya turun naik. Jadi perubahan modulasi itu akan mempengaruhi di frekuensinya kalau dia pada modulasi FM, sedangkan pada modulasi AM yang berubah dia adalah di amplitudonya. Lebih detail lagi, kalau tadi di sini bicara masih ada AM dan FM-nya, ini yang betul-betul murni FM, ini carrier pembawa FM, ini sinyal modulatingnya, FA-nya ya, yang mau kita kirimkan. Kalau dicampurkan di dalam modulator FM, menghasilkan sinyalnya seperti ini ya. Nah, dia bisa makin tinggi. Ini kalau ini terbalik ya, dia rendah, makin tinggi rendah, makin rendah dia tinggi. Ini nggak masalah ya, dalam teknik elektronika persoalan yang sangat gampang dalam hal membalik fase ya. Yang jelas kesepakatannya kita sepakati saja bahwa makin tinggi amplitudonya, frekuensinya makin tinggi ya. Ini terbalik ya. Ya, sebetulnya ini kalau dikasih satu aja penguat transistor udah tadi terbalik ya pasanya. Oke, kita akan coba membahas lagi. Kalau pada bicara tentang modulasi itu penting kiranya kita membahas tentang indeks modulasi kalau dia di modulasi AM ya. Di FM juga penting, tapi sebelum kita masuk ke sana, ada satu parameter di modulasi FM yang penting untuk kita ketahui, yaitu yang namanya deviasi frekuensi. Kenapa demikian? Ini tidak terjadi pada AM. Deviasi itu berubah karena memang frekuensi pada modulasi FM yang berubah adalah frekuensinya pada saat dia ditentukan oleh sinyal audionya. Ini carriernya ya, pembawanya dia stabil, tapi begitu dicampurkan dengan amplitudo ini, maka di sini keluaran modulator ini terjadi frekuensi yang renggang rapat ya, tergantung daripada sinyalnya ya. Begitu dia tinggi, dia frekuensinya tinggi FM-nya. Begitu dia 0, dia sama dengan FC normalnya. Kalau nggak ada sinyal dia segini, sama dengan frekuensi carrier-nya ya. Deviasi itu atau DF, perubahan frekuensi FM pada saat ada sinyal informasi FA, di mana amplitudo FA ini pada saat dia maksimum dan minimum akan menentukan perubahan frekuensi output daripada sinyal modulasi. Perubahan amplitudo FA akan berpengaruh terhadap frekuensi modulasi. Jadi amplitudo inilah yang akan merubah frekuensi output daripada modulasi FM. Pada saat tidak ada FA, sinyal modulasi berada pada posisi tetap konstan, yaitu sebesar FC-nya ya. Misalnya radio Sonora 92 mega. Ya, waktu tidak ada sinyal, dia berhenti
berbicara atau berhenti mengeluarkan musik, maka yang dikirim adalah 92 mega. Tapi manakala dia menyetel suara, berbicara penyiarnya, maka frekuensi itu akan mengayun, berubah tinggi, rendah, rendah tergantung daripada amplitudo sinyal informasi yang dikirimnya, gitu. Ya. Saat amplitudonya tidak ada sinyal, ya dia sama dengan FC. Tapi begitu amplitudonya FA-nya maksimum, dia juga akan naik, mengayun, makin besar juga frekuensinya. Ya, pada saat dia puncak, dia akan menghasilkan puncak daripada frekuensinya disebut dengan nama V maksimum. Pada saat dia amplitudonya dia rendah, maka dia akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi carriernya, atau disebut dengan nama V min. Kita ambil satu contoh, misalnya ada radio FM pemancar dengan frekuensi pembawanya FC-nya 150 MHz, ya. Deviasinya adalah 30 kHz. Berapakah nilai Vmax dan Vmin? Artinya ini carriernya adalah 150 mega diberikan sinyal audio. Terserah frekuensinya berapa, tapi yang jelas waktu dia maksimum dan waktu dia minimum deviasinya adalah 30 kilo. Maka berapakah frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah yang dihasilkan dari sisi modulasi tersebut? Nah, rumusnya adalah frekuensi deviasi adalah V maksimum dikurang FC. Setinggi-tingginya frekuensi itu dikurang dengan tegangan pembawanya, frekuensi pembawanya. Atau boleh juga sama juga serendah-rendahnya frekuensi carriernya ini dikurang dengan frekuensi yang terendah yang mampu dihasilkan pada saat amplitudo pada posisi yang minimum. Jadi dari keterangan ini bisa kita dapatkan besarnya Vmax, karena FD sama dengan Vmax min FC, berarti kalau kita cari Vmax adalah sama dengan FC plus FD. Ya, jadi FC-nya tadi adalah 150, ya, sedangkan deviasinya adalah 30, frekuensi carriernya adalah 150, ya, deviasinya adalah 30, maka dia akan menghasilkan V maksimumnya adalah sebesar 150,03 MHz. Paling tinggi-tingginya, artinya pada saat dia maksimum amplitudonya, frekuensi tertinggi yang mampu berayun perubahan deviasi daripada modulasi FM-nya adalah sebesar 150,3 mega. Pada saat dia tegangannya minimum, amplitudonya minimum, karena deviasinya ditentukan tadi 30 kilo, maka frekuensinya adalah frekuensi carrier dikurang dengan 30 kilo sebesar 149,97. Artinya di sini adalah perubahan amplitudo bisa merubah besaran frekuensi daripada sinyal FM, begitu. Ya. Nah, pengetahuan tentang deviasi juga kita bisa terapkan. Ada contoh lain. Kalau pemancarnya kerjanya di 915, kalau tadi dia frekuensinya di sini adalah 150 dengan deviasi 30. Sekarang kalau dia 915, deviasinya 12,5. Berapakah Vmax, berapakah Vmin? Ya, jadi 915 mega itu sama dengan 905,03 kHz. Ya. Maksimum deviasinya berarti tinggal tambahin 12,5. Ya, minimum frekuensi minimumnya adalah tinggal kurangkan FC tadi dengan 12,5. Hasilnya adalah swing perubahan daripada frekuensi FM. Kalau dia carry-nya 915, maka dia akan berubah-ubah 915 kalau nggak ada sinyal. Begitu sinyal maksimum akan menghasilkan 19.012,5 kHz. Kalau dia amplitudenya minimum akan menghasilkan frekuensi 914,987,5 kHz. Itu tentang deviasi frekuensi pada modulasi FM. Jadi bicara modulasi FM ada parameter penting, salah satunya yang pertama adalah tentang deviasi frekuensi. Yang kedua sama seperti apa yang ada pada modulasi AM adalah penting kita mengetahui tentang indeks modulasi. Pada modulasi AM, indeks modulasi tadi
ya, akan mempengaruhi lebar band. Nah, bagaimana dengan indeks modulasi yang ada pada FM? Indeks modulasi pada FM itu adalah artinya adalah perbandingan antara deviasi frekuensi, perubahan naik dan turun frekuensinya pada saat dia informasi suara dibandingkan dengan frekuensi FA-nya itu sendiri, frekuensi pemodulasinya. Maka kalau di referensi lain banyak buku menuliskannya dia FM, ya. Sinyal pemodulasi bagi saya itu membingungkan. Saya udah dari awal menyebutnya sebagai FA. Saya beranikan saja di saya ini namanya menjadi sinyal informasi. Jadi rumus daripada indeks modulasi pada frekuensi FM, rumusnya adalah MF sama dengan DF per FA, atau indeks modulasi adalah berbanding lurus dengan deviasi frekuensi dan berbanding terbalik dengan frekuensi pemodulasi atau frekuensi informasinya atau FA. Pada khusus untuk modulasi FM, besarnya indeks modulasi menentukan lebar band daripada modulasi FM. Dan pada modulasi AM, kita udah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, nilai indeks modulasi itu tidak boleh lebih dari 1. Kenapa? Karena kalau pada modulasi AM dengan indeks modulasi lebih dari 1, dia akan menghasilkan cacat over modulasi. Sinyal audionya cacat. Maka kemarin kita jelaskan bahwa pada sistem modulasi AM, idealnya ya, nilai M itu nilai indeks modulasi itu adalah hanya maksimum 1, ya, dan indeks modulasi ini persentasenya harus di bawah 100%, ya. Jadi ini yang modulasi idealnya itu seperti ini, ya. Nah, dari sini ujungnya akan menentukan indeks modulasi ini akan menentukan lebar band, sideband. Terjadi 3 buah sideband, yaitu lower sideband dan upper sideband. Demikian pula apa yang terjadi pada sistem modulasi FM, di mana pada modulasi FM dia boleh lebih dari 1, ya. Kalau AM tidak boleh, kalau FM dia boleh lebih dari 1. Contohnya seperti yang tadi di atas, kalau dia 150, tadi swingnya, deviasinya antara 1503 sampai 1497, berapa indeks modulasinya? Bisa kita cari. Indeks modulasi adalah kalau dia FA-nya misalnya kita bikin di 3 kilo, maka dia bisa saja memiliki indeks modulasinya adalah 10 gitu. Nah, ternyata indeks modulasi tadi ya juga menentukan lebar band pada frekuensi modulasi FM gitu. Indeks modulasi juga dapat menggambarkan berapa sensitif perubahan amplitudo yang mempengaruhi kecepatan perubahan modulasi. Artinya gini, ini indeks modulasinya 0,2. Dengan makin kecil indeks modulasi, perubahan frekuensinya pada saat amplitudo maksimum dan minimum juga dia tidak begitu ketara, ya. Jadi lebar bandnya kecil ini, ya. Lebar bandnya juga akan makin kecil. Dengan indeks modulasi M05 kita lihat perubahan antara amplitudo maksimum, ini yang garis khusus merah adalah perubahan sinyal informasi audionya. Ini output modulasi FM-nya. Jadi waktu dia tinggi dia rapat, waktu dia bawah dia renggang. Betul, ini konsep FM. Tapi berapa sensitif perubahan dari maksimum ke minimumnya itu dapat dilihat dari besarnya indeks modulasi. Makin besar indeks modulasinya, makin kelihatan perbedaannya jelas. Begitu amplitudo maksimum dan amplitudo minimum, berapa dia menentukan perubahan frekuensi FM-nya itu sendiri. Jadi waktu dia tinggi, frekuensinya tinggi banget. Waktu dia rendah, frekuensinya rendah banget. Nah, ini ada swingnya, deviasi itu, deviasi frekuensi akan menentukan indeks modulasi. Indeks modulasi juga akan memperlihatkan berapa
kecepatan respon mampu mengikutinya, nanti juga akan menentukan lebar band daripada frekuensinya. Jadi nilai modulasi, indeks modulasi itu bisa 0,2, 0,5 dan lain-lain. Kalau dia pada pada modulasi AM hanya terjadi satu buah carrier dengan upper sideband dan lower sideband saja, mau berapapun frekuensinya, indeks modulasinya, tapi untuk FM dia berubah-ubah karena karakter tadi ya. Karena ini yang berubah-ubah adalah ketika dia robah amplitudo yang berubah frekuensi. Kalau AM kan yang berubah amplitudo ya, amplitudo sinyal informasi akan merubah amplitudo sinyal modulasinya. Karena FM ini amplitudo sinyal informasi merubah frekuensinya, maka dia bisa saja mempengaruhi bandwidthnya. Contohnya, kalau dia MF ini adalah indeks modulasinya 0,5, maka dia akan menghasilkan dua buah bandwidth. Terjadi dua buah bandwidth. N-nya satu ya, berarti satu di kiri, satu di upper, satu di lower gitu. Lower sideband dan upper sideband. Tapi jika dia indeks modulasinya satu, maka akan terjadi masing-masing sidebandnya itu adalah dua di kiri dan dua di kanan ya. Dan ini juga akan mempengaruhi daya ya, kekuatan daripada frekuensi carriernya itu ya, dayanya akan menurun ya. Pada MF2 dia selain dayanya menurun, dia dibarengi dengan makin banyaknya bandwidth yang terjadi akan mengakibatkan menghasilkan penurunan daripada daya pancarnya ya, kekuatan power daripada frekuensi modulasi FM tersebut ya. Dengan memiliki indeks modulasi 2, N-nya 4 dengan modulasi FM. Nah, ini sesuai dengan teori Bakarov kalau nggak salah saya. Coba lihat. Sini ya, sorry. Di sini. Ya. Carson Rules. Ya. Jadi teori peraturan Carson Rule itu menunjukkan bahwa bandwidth yang terjadi ya, spektrum yang terjadi pada modulasi FM itu akan ditentukan oleh indeks modulasinya ya. Dia punya tabel ya. Kita kembali ke sini, ada tabelnya. Jadi pada komunikasi FM, spektrum yang terjadi bandwidthnya itu bisa makin banyak atau bandwidthnya makin lebar dan bisa makin kecil, tergantung daripada indeks modulasinya. Dia bisa bertambah sampai dengan 6 ke kiri dan ke kanan. Kalau modulasi AM, dia mau berapapun frekuensinya, cuman ada 3 aja ya, satu pembawa dengan upper sideband dan lower sideband, mau berapa frekuensinya ya, berapapun indeks modulasinya, dia dijaga karena dia dibatasi paling besar hanya satu ya. Indeks modulasi paling besar adalah 100%, idealnya adalah 50%. Tapi apa yang terjadi pada modulasi FM ya, dengan Carson Rule tadi ya, dia ada tabel khusus untuk mengetahui besaran indeks modulasi, pengaruh indeks modulasi terhadap daya pembawanya, carrier, dan berapa pasangan sideband yang terjadi gitu. Ya, ini sebetulnya ada perhitungannya, jelimet ya, ada sinus kosinusnya segala. Kita langsung aja ke tabelnya saja yang gampang ya. Pada saat indeks modulasinya 0, indeks modulasi 0 ya, maka carriernya
dia full dayanya, ya, 1 full, dan tidak punya sideband, nggak ada sideband, tidak ada sideband pasangannya, dia 0. Tapi kalau dia memiliki indeks modulasinya 0,25, 0,2 atau 0,25, maka si power tadi akan berkurang, yang tadinya 1 menjadi 98, dan terciptalah 2 sideband, upper sideband dan lower sideband dengan tinggi 0,12. Harmonisnya ya, pasangan sidebandnya. Gainnya turun, kalau indeks modulasinya naik, ya gainnya turun, sidebandnya nambah, gitu. Kalau dia turun lagi, indeks modulasinya menjadi 0,5 misalnya, atau 1 langsung, maka carrier-nya dia menjadi 0,77, turun, ya. Sideband-nya menjadi 3, tambahannya 3 di masing sisi, berarti dia kiri kanan dia ada 6, menjadi 3 pasang, gainnya turun. Apa yang terjadi kalau indeks modulasinya 2? Kita lihat yang di 2. Maka yang di 2 ini carrier-nya tinggal berturun hingga 0,22, tapi sideband-nya yang dia makin besar. Ya, ini teorinya Carlson. Ya. Jadi pada modulasi AM, indeks modulasi menentukan lebar band. Kalau tanya lebar bandnya berapa, dari 0,3 ini sampai frekuensi ini, makin lebar dia, dan makin banyak juga frekuensi sidebandnya, ya. Nah, itulah yang membedakan sinyal indeks modulasi AM dan FM, ya. Dimana kalau FM cuma 1, kalau FM itu bisa lebih dari 1. Jadi kalau pada modulator AM, ini kesimpulannya udah melari ke bagian akhir. Pada modulator AM terjadi percampuran frekuensi yang menghasilkan amplitudonya berubah-ubah dengan frekuensinya tetap. Kebalikan daripada modulator adalah AM demodulator, atau kerap kali disebut dengan nama detektor. Fungsinya adalah kebalikan daripada modulator. Kalau modulator nyampur untuk dapetin satu sinyal modulasi, kalau demodulator justru dari sinyal modulasi ini akan diambil hanya sinyal informasi suaranya saja, yang mengambil namanya AM demodulator. Kalau di FM bagaimana? Kalau di FM namanya sama, FM modulator. Ini adanya di rangkaian pemancar. Fungsinya adalah untuk menghasilkan satu sinyal modulasi FM yang mana memiliki amplitudo tetap tapi frekuensi berubah-ubah. Tapi kalau yang ada di FM itu namanya FM demodulator, itu terdiri dari 2 unit. Kalau AM cuma 1 aja, namanya AM demodulator. Untuk mendeteksi sinyal FM kembali, dia butuh 2 alat yang disebut dengan nama FM demodulator. Ini dua-duanya disebut dengan nama FM demodulator, di mana demodulator FM ini terdiri dari 2 unit, yaitu namanya limiter dan diskriminator. Jadi kalau pada AM namanya AM demodulator, kalau pada FM demodulator ini disebut dengan nama limiter dan diskriminator. Lakukannya 2 tahapan. Yang pertama dipangkas dulu atas bawahnya supaya dia betul-betul menjadi. Jadi dia kalau sudah dipancarkan dia berubah amplitudonya. Ada noise, ada apa, gangguan. Nah, limiter itu fungsinya adalah melimit, memangkas atas bawah sehingga menjadi betul-betul FM. Setelah menjadi FM baru dia diskriminator, inilah yang berfungsi sebagai FM demodulator untuk mengambil kembali sinyal audio dan membuang frekuensi pembawa. Ya, itu adalah diskriminator. Sepertinya saya cukupkan dulu pembahasan tentang FM demodulator. Sebelum nanti kita kelanjutannya, kita akan bahas lebih detail juga kesimpulan akhir apa perbedaan FM modulator dan AM dan FM modulator ini. Secara garis besar, modulator AM digunakan pada pemancar AM. Dia memiliki batasan range antara 530 ya sebetulnya sampai dengan 1600 kHz.
Ini di Eropa, Amerika ya, di Amerika. Ini kalau FM adalah dari 88 sampai dengan 108, modulasi FM adanya di pemancar FM, modulasi AM adanya di pemancar AM. AM dan FM ini salah satunya adalah cara kerja frekuensinya berbeda ya. AM dia pakai 535 17 kHz ya. Kalau FM di 88 108. Kalau kita tinjau dari perambatan gelombangnya propagasi, kalau ini menggunakan gelombang skywave, kalau FM sudah ada yang menggunakan sampai dia line of sight ya. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan pembahasan saya tentang modulasi FM. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.